Halo Sida Bajen Talks, kembali lagi nih dengan aku Fiardana yang bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng kalian dan juga tentunya bareng narasumber yang luar biasa hari ini. Nah di edisi Bajen Talks kali ini adalah edisi orang seni. Penasaran gak sih sama siapa sih orang seni yang bakal bincang-bincang sama kita nih. Dan tentunya di sini kita bakal ngobrol tepatnya di Haiga Coffee yang ada di Kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Kota Waringin Barat. Tapi sebelum kita ketemu sama orang seni satu ini yang spesial banget menjadi narasumber kita bakal saksikan atau kita bakal lihat dulu nih cuplikan berikut ini. Tapi ini yang segaknya kota Waringin Barat. Tapi ini yang Come on guys, stop bullying. Itu merugikan. Resapi dan pikirkan sebelum bertindak. indahnya Kalimantan Tengahku, tempatku lahir dan mengukir kenangan. Hendra, kamu harus ngomong ke dia kalau kamu suka sama dia. Kamu masih marah ya soal kejadian kemarin? Yang kemarin udah enggak sih. Jadi nggak mimpi ngurus dari kata pacaran. Sayang, kamu akan selalu ada untukku. Temenin coba nggak? Iya, kamu matiin gue. Temenin dia dulu. Mau kemana kalian? Nah ini dia nih, langsung kita ketemu sama orang seninya Halo. Bang Ibnu. Halo guys. Terjawab sudah rasa penasaran para penonton ini siapa sih kira-kira. Mungkin udah kebayang nih Bang ya sama cuplikan tadi. Oh ini kayaknya nggak asing ini. Iya. Ada Bang Ibnu ini. Iya, halo semuanya. Saya Ibnu Irman, biasa dipanggil Rian Kodok. Biasanya dipanggil Kodok. Kodok, Bang Kodok. Ah, itu dia. Oh ya nanti kebetulan namanya ini kan unik nih Bang Kodok nih. Nanti boleh-boleh kita kulik-kulik kenapa sih bisa dipanggil Bang Kodok ya. Boleh. Agak unik ini. Oke Bang Ibnu apa kabarnya nih Baik, hari ini? alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun ada agak sedikit flu ya, tapi Oh, masih aman. masih Iya. aman. Betul ini cuaca lagi ini ya Bang ya lagi Ya, gitulah berubah-ubah. ya. Kita harus kuat-kuatin imun Iya, ya. betul kuat imun, kuat iman ya. That's it. Bang Ibnu. Ya. Bang ya. Ibnu ini kan setahu aku ini orang yang cukup banyak sekali kebisaannya ya. Ular. Cakep sih langsung ditembak gitu ya. Bener Ular juga tuh, bener juga tuh. Mulai tadi aku lihat Bang Ibnu ini penulis lagu juga, Alhamdulillah. penulis lagu. Habis itu seorang MC juga. Berarti memang banyak ya sebagai orang seni, kita sebutnya orang seni ini. Memang talenta-talenta Bang Ibnu sendiri cukup banyak. Boleh nggak sih diceritain Bang Ibnu ini mungkin asal mana kah? Orang asli Pangkalan Bun kah? Ya, saya lahir di Pangkalan Bun, besar di sini. Oke. Iya, kecil di sini, besar di sini. Pokoknya asli Pangkalan Asli Bun. Pangkalan Cuman Bun. sempat ini kuliahnya di Palangkaraya. Oh, kuliahnya di Palangkaraya. di Palangkaraya. Kebetulan kayaknya Bang Ibnu tadi cerita-cerita di tahun berapa itu juga seorang talent dari TVRI ya? Betul, sempat jadi host sama presenter juga di salah satu program. Cuman programnya udah bungkus. Berarti Karena ya itu karena kemarin waktu
inilah gara-gara COVID, Covid, jadi ya. karena programnya kan berkaitan sama ini Oke. komunitas banyak orang, jadi Heeh. ya nggak memungkinkan juga kalau misalnya dilanjutkan dan wajar aja kalau misalnya dibungkus Oke. acaranya. Acaranya tuh namanya programnya dulu Kampung Komunitas. Kampung Kayaknya komunitas. di YouTube TVRI Kalteng masih ada. Masih ada ya. Wow. Masih gondrong banget tuh Oh saya iya. dulu di Beberapa tahun yang lalu itu ya. 2000 berapa ya? 2020 kayaknya. Wow, luar biasa banget. Ini berarti suhu aku nih izin. Wow, gitu ya. Izin. Oke, lanjut ya. Oke, Bang Ibnu berarti mulai berkarir ini atau mungkin Bang Ibnu sudah ada ketertarikan sama di bidang seni, mungkin Bang Ibnu juga penyanyi kan ya, Iya, penyanyi betul. juga. Nah itu mulai dari kapan itu kira-kira? Oke, perjalanan karir ya. Iya. Sebenarnya dari kecil kalau minat dengan seni itu dari kecil, sukanya ya dengerin lagu lah ya, Oke. nyanyi-nyanyi kecil Ha. gitu dari SD gitu. Tapi yang benar-benar bermusik, berkarya secara profesional itu dari 2007 kalau nggak salah. 2007. 2006 2007 lah ya, mulai Oke. coba-coba ikut ngeband gitu. Jadi jadi opener kalau misalnya ada artis besar datang gitu. Oke. Ya jadi band pembuka lah Band ya. pembuka ya. Tapi belum ada karya tuh, belum. Cuman sebagai performer aja. Oh, Tapi kalau untuk mulai berkarya tuh 2010 bikin lagu gitu, coba-coba bikin. Nah, triggernya tuh ya trigger dari teman-teman juga. Jadi dari circle kan, karena Iya. kok teman-teman saya bisa gitu kan bikin lagu. Gimana sih caranya? Oh, ternyata kalau bahasa kita tuh mengeracau dulu. Asal-asal berawal dulu dari nih ngeracau. ya. Heeh. Karena saya juga orangnya kadang ngomong nggak begitu bagus ya, kalau masalah ngomong nggak begitu bagus. Tapi kalau untuk ngeracau, apa sih bahasa Indonesia apa sih? Kayak random gitu ya yang kita mau Ini bicarain apa ya. Ngelantu. Asbun. Asbun, iya, Asal asbun. buntut. Salah. Asal bunyi itu Asal pokoknya bunyi. ya. Iya tuh. Iya tuh. Ya, Jakarta banget nih, Jaksel ya. Ya, pokoknya kayak gitulah. Coba-coba bikin humming gitu, lalalala, bikin lagu Oh. gitu. Nah, tapi bikin lagu ini dulu secara personal aja dulu. Oke. Bikin namanya tuh Apa tuh Bang? Rian Kodok lah dulu namanya. Oh, Rian Kodok malah namanya. Rian Kodok dulu di tahun berapa ya itu 2000, mulai tuh 2000, dari 2000 sebenarnya dari 2008. 2008 ya. Itu udah mulai bikin single pertama, tapi nggak yang record profesional di profesional, ya. studio gitu, enggak, bikin aja. Bikin aja ya, direkam di handphone dulu apa ya, HP Nokia. Oh ya. Ya, HP Nokia direkam terus, tapi kan ya gitulah, bikin ini aja di Oh, yang kayak gini ya, yang visual sekarang ini. Wow. itu ya. Kalau Rindu Kampung Seko, nah kalau Rindu Kampung Seko itu tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya setelah kurang lebih 2000 berapa ya? Rindu Kampung Seko tuh aku bikinnya 2017 awal. 2017 Waktu awal. masih di Palangkaraya, masih sebagai apa? Sebagai perantauan lah. Oke. Sorry, Pia lanjut. Izin minum. Silakan Bang, santai-santai. Oh, berarti Rindu Kampung Seko itu waktu Abang di Palangka. Oh. Masih jadi mahasiswa apa ya? Iya. Oh, di Palangka. Berarti setelah tadi lagu apa Rian Kodok itu tadi ya pokoknya, yang bikin iseng ya lah. iseng-iseng kayak gitu. Berarti yang akhirnya buatlah yang lebih profesional itu yang pertama berarti Rindu Kampung Seko. Betul, kalau secara Wow. bisa dikatakan lebih proper lah, bukan Iya. profesional ya, lebih proper aja karena Benar-benar disiapin gitu ya. walaupun awalnya bikin cuma iseng-iseng doang, Oh. karena kita tuh berawal dari kita masuk ke segmen inilah, segmen kenapa Rindu Kampung Seko itu terbuat apa namanya? Boleh, iya ceritanya ya. ada gitu ya. Karena Rindu Kampung Seko ini benar-benar hype juga sampai sekarang nih Bang. Itu zaman-zaman aku SMP itu benar-benar rame banget itu. Iya, sampai sekarang pun kita kan masih keingetnya Rindu Kampung Seko gitu. Itu boleh diceritain tuh Bang. Oke. Jadi itu berawal dari rasa resah dari kejujuran ya. Oke. Kejujuran akan keresahan, bahasanya gitulah ya. Jadi karena kita sebagai perantauan, kadang tuh nggak bisa dipungkiri nih, rasa kangen tuh pasti ada.
Pia kuliah di sini atau gimana? Iya, Pernah tinggal di luar Kota Pangkalan Bun gitu lama gitu? kalau lama sih enggak, biasanya ke tempat-tempat saudara kayak gitu. Memang ada perasaan Ada pengen rasa pengen pulang lah ya. pengen pulang. Iya benar-benar. Pia lahir di sini. Lahir di sini. Apa kata orang sini? Plasenta Tembuni. Tembuni Tembuni ya. kita tuh ada di sini. Ada Tapi di sini. kata orang-orang dimanapun Tembuninya berada, pasti dia bakal ingat Ingat tempat kampung. Iya, kelahirannya. betul Nah, betul. seperti itu. Jadi lagu itu tuh dibikin atas dasar keresahan dan juga oke. kejujuran. Kalau sebagai seorang yang pelancong atau apa namanya Perantau ya Bang ya. perantau, itu tuh apa yang kamu bisa berikan sebagai kontribusi sebagai masyarakat di Kota Waringin Barat Iya. gitu. Berawal dari situ. Dan ada trigger lebih dalamnya lagi adalah iri terhadap karya-karya di luar Kota Waringin Barat. Contoh misalnya di Palangkaraya tuh itu banyak banget lagu yang berbahasa daerah. Oh Banyak iya banget mau iya. jenisnya dangdut, mau jenisnya pop, mau jenisnya pop jazz, mau rock, Iya, semuanya bahasa ada. daerah gitu Terus ya juga kebanyakan. di Jawa banyak bahasa Iya, Jawa pasti ya banyak, kan. iya. Kemudian juga di Papua, di semua wilayah lah. Iya. Nah, trigger terbesar aku itu pada saat itu. Kenapa bikin lagu berbahasa daerah. Jadi ya itu karena memang di Pangkalan Bun sudah ada. Pantun Si Ading sudah ada. Pantun Si kan Ading. nah, itu juga salah satu trigger terbesar kenapa Rindu Kampung Seko itu ada. Jadi buat nemenin lagu Pantun Si Ading itu sebagai library di Kota Waringin Barat Iya. supaya ada opsi gitu loh. Iya, betul, Kalau misalnya Hut Kobar misalnya gitu itu nggak dengerin iya. cuman Pantun Pantun Si Si Ading, bisa ada Ading. opsi di lagu itu. Terbuatlah lagu Rindu Kampung Seko itu. Berawalnya cuman 2 orang doang. Oh, Abis sama itu- siapa tuh? Sama teman sendiri ya berarti? Bener ya waktu di kos kan. Bikinnya lagu bikin di kos Iya. gitu. Tapi ada trigger dari teman yang di sini namanya Hendra Walidin. Nah, itu dia yang ngajakin gimana kalau kita lebih proper bikinnya. Terus cari dana lah, masukin ini, kirim proposal kemana? Oke. Ke pemerintahan. Oh gitu. Tapi tidak dapat. Tapi nggak apa-apa karena setelah itu ada aja gitu bantuan karena untuk mendapatkan support untuk ya. Iya. merekam lagu itu lebih proper. Oke deh, ini seru banget nih. Tapi tunggu dulu Bang, kita break sebentar, kita minum sebentar, kayak udah panas gini ya. bener. Ini kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Oke. Kita melihat potensi yang ada di Kota Palangkaraya ini kan sangat besar nih dalam persepak bolaan. Dan juga teman-teman yang memang mantan-mantan pemain itu mensupport lah kita untuk menjadi pengurus di Askot Kota Palangkaraya. Kebetulan berangkat dari situ, makanya kita siaplah untuk mengabdi untuk membangun persepak bolaan di Kota Palangkaraya. Sampai sekarang kita itu kemarin prestasinya juara bersama di Porprov waktu diselenggarakan di Sampit. Nah, sekarang di Pangkalan Bun kita sebagai juara bertahan juga untuk mempertahankan. Oke, bertahan ya. Iya, jadi prestasi di Askot itu ya itulah kemarin di Porprov kita juara bersama dengan Kabupaten Kotim. Oke, Jadi luar sekarang, biasa ya. Ya, itulah itulah sumbangsi yang sedikit bisa kita capai. Nah, mudah-mudahan ke depannya 2026 ini kita bisa berjaya lagi di Kota Pangkalan Bun. Oke, ada pesankah Bang sebagai pemain dan juga sebagai kapten, sebagai wakil ketua pengurus Askot PSSI Palangkaraya untuk generasi muda di Palangkaraya soal dunia sepak bola kita? Oke, untuk generasi muda jangan takut kalau memang ibaratnya mau menjadi pemain bola, persiapkan diri dengan sedini mungkin. Dengan usia dini, marilah kalian bisa melatih diri, mempersiapkan diri agar menjadi pemain sepak bola yang handal. Karena di dunia sepak bola sekarang sangat potensial untuk bisa ke depannya menjadi pemain sepak bola yang profesional. Untuk itu
generasi muda janganlah takut kalau misalnya nanti mau menjadi pemain sepak bola. Itu yang paling saya tekankan untuk mereka. Oke, sampai jumpa di podcast Bajang Talk Bola Gembira. Halo Sida Bajang Talks, balik lagi nih bareng aku Fiardana dan juga Bang Ibnu. Wow. Tadi kita udah bahas sedikit tentang Rindu Kampung Seko ya Bang ya. Rindu Kampung Seko yang awal mulanya dari keresahan atau rasa rindu gitu ya akan pemuda-pemuda, pemudi yang ada di kota rantauan yang rindu sama kota Waringin Barat, kota manis ya Bang ya. Boleh dong Bang dinyanyiin sedikit. Wow. Boleh. Pengen denger secara langsung gini kita nih ya. Boleh. Coba. Rapnya aja ya. Iya, Rapnya aja. oke. Honda kemana ikam bekalana, pasti tagonang dengan kampung Seko. Kampung Mandawai, kampung raja, kampung baru. Pasir panjang, kumai dan sidak taringin. Tak hengat, coto mangkala. Tak hengat wadai ilat sapi. Tak hengat sungai arutnya. Tak hengat Tanjung Putih. Thank you. Keren banget. Tunggu Bang. Batuknya banget Ya, deh ini ya. lagi batuk banget. Boleh deh kita siang-siang gini ya habis nyanyi juga ini kayaknya seret banget ini. Kita coba pesen nih kayaknya. Mau pesen Iya apa bener nih? kan kita lagi di Haiga. Pesen Iya, aja kali ya. mau pesen apa nih Bang? Ini ya rasa banget gimmick. Oke, lanjut Mas Marco. Pesan yang best seller di sini apa ya? Apa? Boleh deh Ava satu. Pia apa? Ava juga. Ya udah. Ava Iya. juga 2 ya. Ava ya. Ava 2. Iya. Oke guys, kita pesannya Ava di Haiga. Di Haiga. Jadi ini Haiga ini juga salah satu UMKM yang Betul. juga berkolaborasi sama TVRI nih Bang. Jadi iya, ini iya, keren. Luar biasa banget TVRI selalu support. Terima tentunya kasih untuk TVRI UMKM. sudah support UMKM kita. Oke. Itulah kenapa saya cinta sama TVRI. Ih, cinta Iya, banget ya. betul. Oke Bang, kita coba lanjut tadi. Terus yang awalnya dari keresahan yang Abang bilang sampai akhirnya jadi ibaratnya lagu yang cukup serius gitu Iya, ya. Itu boleh dilanjutkan tuh Bang. Ya, akhirnya setelah kita minta support ke sana kemarin, Iya. akhirnya dapat supportnya dan kita akhirnya berangkat ke Semarang untuk Oh. rekaman. Iya, rekamannya Rekaman di Semarang. Karena ada salah satu personil dari proyekan itu sebagai keyboardist dan juga produser di lagu itu, dia udah domisili Semarang. Oh, tapi Orang asli sini. Oh, wow. Dan band dia tuh sekarang udah besar banget namanya. Oh, Good Morning Everyone tahu? Oh ya, Mm-mm. ya, Nah, itu wow. salah satu personilnya itu orang Kota Waringin Barat dan itu dia salah satu personil dari RKS Project juga, namanya Erwin. Itu keyboardisnya. Nah, atas bantuan Keren dia lagi itu lebih proper dan jadi sampai sekarang gitu. Rekaman Dia di Semarang ya. Ini keren banget berarti anak-anak dari kota Pangkalan Bun yang akhirnya bisa untuk ngangkat lagu itu ya Bang Iya ya. benar. Jadi setelah lagu itu jadi kita rilis dan kita mah nggak ini ya awalnya nggak expect expect ya. kalau lagu itu bakal hype Meledak, gitu, bakal hype, viral gitu. Nggak karena kita memang bikinnya tuh supaya ada ya itu tujuan awalnya tadi supaya Iya. ada opsi aja dengerin lagu di Kota Waringin Barat Iya. gitu. Akhirnya itu lagu dipakai juga tuh Bang di sekolah-sekolah itu oh loh untuk iya. Biasanya mereka praktek atau apa. Itu keren banget itu. Iya. Akhirnya kan banyak Syukurlah kalau dipakai gitu ya Ah. luar biasa banget ini. Jadi wow. apa ya? Jadi ya itu tadi jadi opsi aja sebagai trigger juga buat teman-teman yang lain buat bikin lagu dengan genre apa lagi lah gitu iya pakai ya. pakai bahasa Kota Waringin Iya, gitu iya. bahasa sehari-hari entah mau pakai bahasa Mendawai Ha-ha. mau pakai bahasa apa lagi ya Kumai, Kumai, apalagi Kampung bahasa Bahasa. Kampung Iya. Raja Kampung Baru Iya, banyak juga ya kita di sini banyak. ya. Iya, Kota benar. Waringin Barat tuh bisa dieksplor luar biasa Luar banyak biasa, banget. iya. Jadi apa namanya? Nah, ini juga
kita luar biasa tadi kalau misalkan Bang Ibnu adalah orang seni yang juga didukung banget nih sama program dari TVRI. Ya. Gak kalah menarik juga Bang, TVRI ini juga mewujudkan kolaborasi untuk support UMKM. Wow. Salah satunya nih di Haiga Coffee. Ini kita Lagi nggak bikin. sabar nih, iya. Nggak sabar nih. Lumayan Aus lah juga ya, ya gitu, siang-siang kayak gini siang-siang ngopi gitu. Soalnya di Pangkalan Bun lagi rame banget nih Bang ya. Kok orang Bener. ngopi-ngopi. Oh gitu. Iya. Iya. Tapi kalau aku pribadi Ah. nongkrongnya emang di sini di Oh Haiga. iya, Biasanya di Haiga, wow. gitu. Iya. Dan saya kaget juga teman-teman di TVRI milihnya Ini di Haiga. Haiga. Terima kasih TVRI, luar biasa. Keren. Cakep. Iya. Soalnya apalagi kopi kan udah banyak banget ya Bang di sini ya Bang ya. Nah itu tuh cocok banget Bang. Semisal ngopi-ngopi sambil nonton Piala Dunia. Ini bentar lagi Piala Dunia juga nih. gitu. Iya. Iya, bener. Penggiat bola juga nggak Bang? Maksudnya dukung juga nggak nih di Piala Dunia nanti nih? Nonton bola sih nonton banget. Nonton banget. Wow. Iya, apa ya? Suka Suka bola banget ya? Suka bola Wow. banget. Dari kecil emang main bola juga gitu. Pernah ikut klub bola juga. Oke. Terus juga ya pernah ikut fanbase klub Oh iya? juga. Wah, berarti- salah satunya saya kan Juventino. Oh, Juventus ya, suka klubnya Juventus. Tapi sekarang kan bentar lagi karena TVRI official broadcast Piala Dunia. Betul. Dan itu suatu kebanggaan. Iya. Akhirnya kita bisa nonton bola di TVRI lagi. Iya, jadi gitu kita loh. nggak bingung nih Terima kasih Bang. pokoknya. Betul. Jadi kita kan kadang orang-orang pada bingung nih, takut channel Daripada nonton diacak. di situs bajakan ya kan. Mending Iya langsung ke kali, iya kali TVRI. kalau misalnya situs bajakan. Situsnya situs judi. Waduh, kacau itu. Kacau. Iya, nggak boleh. Jangan sampai kayak gitu. Iya. Mending kita Iya, langsung nontonnya di TVRI. Dan TVRI. sekarang akhirnya TVRI sebagai official broadcast untuk Piala Dunia. Luar biasa. Iya, Tepuk tangan luar untuk TVRI. Nanti tanggal 11 Juni Bang, pokoknya di TVRI. Nah Bang, tadi ternyata bola juga suka. Habis itu tadi kita udah bahas, berarti berawal dari RKS kah Abang akhirnya mungkin setelah itu fokus untuk menulis lagu? Iya, benar. Tuh kayaknya Oh udah datang nih? Heeh. Mana Tuh nih? kopinya. Oh, Ava kita udah datang guys. ini siang-siang cocok banget nih langsung seruput nih pokoknya. Wow, ini nih. Keren banget. Oh dia ada es krimnya nih Ada di es krim. atasnya. Mm-mm, Thank you Bang. Guys. Wow. Haiga guys. Mana nih? Mana? Masternya ini. Yang ini. Yang mana? Yang itu. Yang ini apa nih? Oh yang ini. Wah, cocok banget nih Ini siang-siang keren nih. Ntar boleh lah di shoot dari dekat. Udah kali ya tadi udah di shoot dari dekat juga ya. Haiga ini namanya Ava. Iya, Oke. Ava. Ini bestsellernya nih Bang. Bestseller untuk ya. kopi susu. Aku kalau biasa di Haiga ini baru tahu. Biasa aku Biasa pesan apa? Americano. Americano. Tapi Americanonya di sini juga enak banget. Enak banget ya. Heeh. Ya pokoknya kalian juga di Jalan Hasanuddin ya, di Jalan Hasanuddin guys, arah-arah Mendawai. Tidak menghilangkan rasa kopinya. Enak. The best Oscar. Pas. Thank Oscar you best. Bang. Lanjut Wow. ya. Ya, udah nggak seret nih ya, udah nggak seret ya. Aman. Terima kasih. Oke, lanjut. Terima kasih Thank you, Haiga. Iya. Lanjut ya. Oke, tadi sampai bola ya? Sampai bola. Nah, Abang kan akhirnya fokus nih setelah RKS tadi. Kan lagu pertama yang kita bilang proper lah ya, Iya, lebih proper. dan digarap secara profesional gitu. Sekalinya proper langsung meledak ya Bang ya? Itu kita tidak menyangka. Benar-benar nggak expect ya. Nggak expect. Berarti dari situ akhirnya lebih fokus lagi, lebih proper lagi untuk menulis lagu. Benar. Jadi ke-trigger. Abis itu setelah RKS, saya coba kan itu video klipnya saya juga tuh yang garap video klipnya. Yang mana tuh, nulis Mbak? direct, ngedirect sama nulisnya. Oke. Ya udahlah itu sebagai karena dari RKS itu muncullah keinginan berkarya lagi. Bikinlah project kan setelah itu 2000 berapa lupa. Itu project Kalimantan Tengahku. Kalimantan Tengahku. Nah itu sama musisi di Palangkaraya. Oke. Iya meraup. Kita namain seniman Kalteng lah. Oh, oke. Nah oke. itu bikin lagu Kalimantan Kalimantan Tengahku. Tengahku. Habis itu
dan seterusnya. Berarti Kalimantan Tengahku itu pun yang setelah RKS tadi ya Bang Iya ya? benar, setelah RKS. Di lagu Kalimantan Tengahku juga dimasukin lagu RKS. Oh gitu. Ada kompilasinya di ujung. Dia belum dengar. Belum Ntar dengar. deh didengerin. Kebanyakan dengernya yang RKS. Ntar di lagu Kalimantan Tengahku tuh di Oh, ujungnya tuh nah, ada itu tuh, kompilasi guys. lagu-lagu daerah. Ada dari Murung Raya, ada lagu Tumpi Wayu dan segala macam. Iya ada. benar-benar. Ada tuh di ujung. Berarti keren banget ini ya. Iya. Sambil minum ya. Iya sambil minum Bang. Oke, ini keren banget. Berarti dari RKS tadi akhirnya ke Kalimantan Tengah dan beberapa lagu lainnya pastinya ya Iya, Bang iya, ya. Selama menulis lagu Bang, sebelumnya memang ada ini enggak sih apa namanya? Abang berlatih secara profesional atau memang dari tadi tuh asbun tuh? Asbun aja sih. Oh iya? Asbun. Lebih kepada ya nulis sih enggak juga, lebih kepada ini kalau bahasa kita tuh bergumam. Bikin-bikin nada-nada kayak gitu. Kayak gitu. Kayaknya aku pakai bahasa sini boleh kali. Boleh Bang, boleh. Tadi Jaksel ya. Uyuh aku nih Uyuh. anak Pupander bahasa Boleh, sini boleh, ja. boleh. Tapi karena amun misalnya teman-teman dari medianya, tim editingnya, kalau aku pakai bahasa sini tanya aja ke orang Pangkalan Bun, Pepep ngerti ya. Karena tanya aja apa namanya tuh translate-nya tuh. Tapi sebenarnya kalau ke bahasa kita nih, bahasa kita di Pangkalan Bun hampir mirip mah dengan Iya, dengan bahasa. Karena kan bahasa anunya tuh universalnya bahasa Banjar loh. Bahasa Banjar Nah, betul kita Bang. nih sama mah sebenarnya. Jadi ke Banjar yang ini. Biasanya kayak apa bahasa hari-hari? Karena di Pangkalan Bun kan banyak bahasanya lah, kita. jadi bahasanya tuh bercampuran Bang. Ada bahasa Indonesianya, ada Iya, bahasa nah Banjarnya, itu dia. ada bahasa Kota Waringinnya gitu lah. Karena bahasa utamanya sebenarnya Pangkalan Bun Kota Waringin, Ban. Bahasa Kota Waringin ya aslinya emang ya. Tapi ya itu berdasarkan wilayah, Bang. Wilayah ini beda bahasanya. Jalan wilayah ke ini sini udah beda bahasa, jalan ke Kumai sudah beda bahasa. Iya benar, beda wilayah, beda wadah, beda bahasa tuh biasa mah. Ya dari situ lah ya. Oke lanjut ya. Cakep. Agak sedikit kita promosi bahasa sini lah ya. Siap, Oke Bang. lanjut. Jadi walaupun Pangkalan Bun ini kota kecil ya Bang, kota manis ya sebutannya. Tapi Abang sebagai heroesnya atau lokal heroesnya ini dan juga teman-teman lain yang ternyata ada gitu loh untuk membangun maksudnya mungkin dari seni atau bidang kesenian kayak gitu loh. Ini luar biasa banget nih motivasinya dari tadi adalah keresahan. Keresahan mulai dari situ akhirnya muncullah karya-karya ini bisa jadi motivasi sih Bang ya buat anak-anak di Pangkalan Bun atau di Kota Waringin Barat juga. Nah, luar biasa banget nih. Langsung di-spill lagi ya dari luar ini. Iya nih. Iya kita lagi delek apa itu? Iya, apa ternyata itu? kita lagi di ini Lagi di Haiga. gitu. Iya keren. Iya. Nah, jadi Haiga Coffee ini tadi Bang kolaborasi juga sama TVRI ya, support Iya. UMKM ya pastinya. Oke. Jadi teman-teman yang mau ngopi-ngopi santai ya, anak-anak muda sekarang nih Bang ya. boleh. Pokoknya tempat ngopinya salah satu boleh di Haiga. Betul. Nah, itu tadi Kita aku juga, mau ngomongnya kayak gitu juga. Boleh ngopi di Haiga, boleh di tempat-tempat yang lain juga. Pokoknya support UMKM Iya betul. supaya makin maju. Iya luar biasa. Karena UMKM ini kita harus selalu support dan dukung nih Bang. Ya kalau ada duitnya. Nah kalau ada duitnya gimana nih. Oke deh Bang, kita mau habisin kopi Ava aja deh dulu deh ya. Oke, Kita boleh, break boleh. dulu, nanti kita bakal lanjut lagi ke cerita-cerita Bang Ibnu selengkapnya. Jangan patah semangat. Apa yang udah kalian kejar, apa yang sudah kalian impi-impikan, perjuangin. Jangan sampai kalian berhenti cuman di tengah jalan gara-gara kalian cuman gagal satu kali. Jadi semangat terus, coba terus, konsisten. Apalagi main bola itu harus konsisten. Kedepannya semoga khususnya di Kalimantan Tengah nih kita belajar bareng-bareng, perbaiki SDM kita di sini, terus perbanyak lagi kompetisi biar anak-anak muda di Kalimantan Tengah khususnya mereka bisa ngeluarin bakat mereka, bisa nunjukin mereka punya talenta, biar mereka ini bisa ikut tampil juga nih di event-event apalagi sampai nasional. Halo Sida Bajun Talks, balik lagi nih sama kita Via dan juga Bang Ibnu atau Bang Kodok. Halo. Iya
ya luar biasa banget nih. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol cukup banyak tadi ya Bang Ya, ya. bener banget. Mulai dari Bang Ibnu, karya-karya Bang Ibnu yang ternyata itu baru satu itu. Kalau diceritakan semuanya kayak panjang banget ya. Bisa jadi. Merendah teruslah abangnya ya. Amin, amin, amin. Luar biasa banget. Nah Bang, Abang sebagai penulis dan juga penulis lagu, penyanyi juga, pokoknya banyak lah ya tadi ya. Ada nggak sih tokoh seni atau yang Abang kayaknya ini inspirasiku deh? Ada. Ada. Kira-kira Ada. siapa tuh Bang? Tahu Christopher Drew Eagle? Gak tahu ya? Pak, gak tahu nih, gak tahu nih. Nah itu salah satunya. Nama bandnya tuh Never Should Never. Pokoknya penyanyi Band Amerika. ya, Amerika. Salah satunya. Terus kalau di Indonesia ada ini, ada Siapa Bang? Ahmad Dhani. Oh ya? Itu menginspirasi banget lah. Kenapa tuh, boleh nggak di-share alasannya itu? Nggak tahu kenapa, karena mereka yang men-trigger saya buat bikin lagu. Oke, Ahmad Dhani ya ternyata inspirasinya nih. Nah kalau misalkan tadi di segmen berikut sebelumnya nih, di segmen sebelumnya tadi Abang ternyata adalah penyuka bola banget malah katanya. Iya, banget, Nah banget. kalau misalkan tadi inspirasi tadi Ahmad Dhani kalau di Indonesia, nah kalau bola sendiri nih Bang, karena kan kita mau Piala Dunia 2026 nih Bang, ada nggak ya tokoh yang dijagoin nih? Yang diidolakan ya? Iya, Diidolakan banget. Ada. Siapa Del Piero. tuh? Oh ya, dari? Negaranya Italia. Klub Oh. bolanya banyak sih. Tapi dia di Italia, cuman dia sebagai legend di Juventus. Saya Juventino. Udah tadi di spill Udah ya. di-spill, Ya, Tuh, jadi gitulah. udah dari lama tuh Bang mengidolakan. Udah, karena itu apa ya, kita tak yang kelahiran yang 90-an tuh pasti suka sama Del Piero. Del Piero tadi Del ya. Piero. Oh. Terus Ronaldo tahu nggak? Ronaldo tahu, Tapi Ronaldo tahu. Nazario yang rambutnya ini, yang rambutnya setengah Iya, tuh. iya. Nah, Oh, itu. Ronaldo. Terus ada juga Maradona zaman dulu tuh. Cukup banyak ya berarti Bang ya. Ya banyak lah. Tapi saya mengidolakannya Del Piero. Del Piero. Nah kalau misalkan untuk Piala 2026 ini nanti kan bakal ditayangin juga atau disiarkan di TVRI. Kira-kira udah prepare belum Bang atau udah wanti-wanti nih bakal nonton nih? Ya, dikatakan pasti juga nggak pasti karena kita nggak tahu kalau ternyata disiarkannya pagi, pas pagi Nah. kita lagi kerja gitu, pas malam kitanya tidur Gitu ya. Ya nonton ya sebisanya nonton lah, karena apa ya, ini pagelaran yang sangat ditunggu-tunggu di seluruh dunia malahan, Iya, ya kan? benar-benar. Iya, dan beruntung juga kita di Indonesia dapat official broadcast yang Iya. yang apa namanya tuh resmi Resmi, dari FIFA-nya resmi, betul, gitu, betul, dapat yang resmi. dapat hak siar gitu. Iya, Senang banget lah. senang banget. Ya karena kan ini juga kadang kalau udah Piala Dunia ataupun liga-liga lain tuh kita bingung kan Bang ya. Betul, mau nontonnya Nonton di di mana. mana? Kalau misalkan nobar nanti takutnya gak jadi atau gimana-gimana. Banyak Ini loh, ketentuan-ketentuannya iya. lah ya. Heeh. Jadi keren banget nih, takjub juga nih Bang. Ya. Ternyata TVRI menyiarkan nanti di tanggal 11 Juni. 11 Juni 11 Juni. ya. Tuh ingat tuh teman-teman. 11 Juni kita 11 nontonnya Juni. hanya di TVRI ya. Iya. Berarti tadi apa namanya, klub-klub bola pun kalau misalkan dari Abang sendiri yang Abang jagoin? Sebenarnya yang saya jagoin udah tersingkir. Siapa tuh? Italia. Gak masuk Pildun. Italia gak masuk Pildun. Kira-kira Abang kalau Jadi pindah ke ini dah, pindah Pindah ke kemana? Antara dua sih, antara Turki sama Prancis sih. Oh itu ya, antara itu ya. Iya. Berarti Bisa awalnya dua doang. Italia tuh. Iya, Italianya udah nggak lolos, jadi agak sedih juga. Ya pendukung-pendukung Italia ya sedih lah, karena Iya. nggak ini. Nggak Sama masuk kayak ya. kita, negara kita juga tidak lolos. Ya, walaupun begitu kita tetap mendukungnya ya Bang Iya, ya. Tetap apapun yang mendukung. terjadi, Indonesia Garuda di dadaku. Ya, nasionalis banget saya. Nasionalis banget nih ya di segmen kali ini gitu. Pokoknya kita juga excited juga ya Bang ya Bener. untuk Piala Dia Dunia. nonton bola juga nggak? Aku nonton walaupun nggak paham tetap karena euforianya kan Bang ya, karena orang-orang Tapi pernah nonton ke pernah. stadion atau Oh kalau nonton itu tuh belum futsal tuh, gitu. itu belum. Cuman ikutan teman-teman juga pada nonton ternyata seru juga gitu. Seru. Jadi Oh, greget iya, gitu kan iya. Bang, Ah, ah, ah. greget gitu. Apalagi yang emang penyuka bola gitu, jadi yang lebih paham gitu, keren-keren keren. Luar biasa banget karena nanti kalian juga jangan lupa untuk saksikan Bola Gembira atau Piala Dunia 2026 di TVRI 11 sekali. Juni. Iya. 11 Juni. Betul banget. Nah, kalau Bang Ibnu sendiri, Bang.
tadi pernah main bola ya? Pernah. Berarti gabung di mana itu tuh? Itu pas SMP. SMP. SMP ikut ikut klub bola sekolah. Oh. Jadi salah satu pemain lah di situ. Teman sampai kelas berapa ya? Kelas 2 SMP doang. Habis itu udah SMP aja ya. SMP aja. Selebihnya tuh ya main klub-klub yang ya amatiran lah, main sama teman-teman gitu, olahraga, main futsal, main bola di lapangan biasa aja, amatir. Main-main gitu Main-main Bang, aja main-main gitu, nggak gitu ya. yang klub profesional gitu, nggak yang atlet juga. Keren Ya sih. main bola inilah antar kampung kalau bahasa kita tuh. Kayak turnamen gitu ya Bang ya. Keren banget. Jadi tadi kita udah bahas bola ini, ternyata banyak juga ininya ya Bang ya, yang dijagoin gitu ya, tapi udah tersingkir gitu. Nah, terus kita kalau misalkan lanjut nih Bang, kayak misalkan sekarang ini ada trailer ya kayaknya ya. Trailer. Apa ini nih Bang? Ini jadi project tipis-tipis, project belajar juga, belajar apa ya sebagai director. Oh, oke. Belajar bikin film, disupport sama salah satu UMKM di Pangkalan Bun juga. Oke. Salah satu kita bisa dikatakan itu tuh restoran atau apa gitu ya disebutnya. Oke, Itu Tepi Arut. Oke. Jadi dia yang support aku untuk berkarya. Oh, judulnya Menepi ya? Judulnya Menepi. Jadi itu mini series. Oh, mini series. Mini series ada 4 episode. Cuma episodenya pendek-pendek karena kan indie ya, jadi nggak ada aturan tertentu gitu. Jadi terserah aja mau bikinnya berapa menit gitu. Yang penting ada lah. Yang penting ini salah satu percobaan aku untuk bikin film yang dengan naskah yang panjang, kemudian juga harus ngedirect dengan apa namanya dengan kamera yang banyak, kemudian dengan audio seperti apa di belakang panggung dan bla 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 bla. Berarti Abang direkturnya juga, penulis naskahnya Iya, juga. penulis naskahnya juga. Iya. Ya itu pertama kalinya. Pertama lah. kali ya? Iya untuk Kalimantan Tengah kayaknya mini series pertama kalinya ini. Oh, selain ini ada lagi nggak Bang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Ini ada apa kita namanya. tunggu lagi sih, ini harusnya ada lagi. Sebenarnya karena filmnya masih gantung sebenarnya. Oh gitu, ada hal lanjutannya lagi nih. Lanjut kalau ada uangnya. Ya. Aduh, kode tolong ya, tolong. Iya karena lumayan ya. Saya pikir bikin kayak gitu tuh productionnya murah. Murah Ternyata gitu. Cukup besar gitu ya. Dia emang butuh lumayan, supportnya iya. ya Bang ya. Walaupun kita pakainya itu semua orang-orang yang belum pernah yang main di film ini, itu aktornya belum pernah sama sekali tampil di kamera secara profesional. Nah ini dia Bang yang aku suka dari kita teman-teman di Pangkalan Bun itu Bang, berani mencoba. Pokoknya tuh gas terus. Misal kayak main film, kan kita juga ada beberapa vendor-vendor di sini ya yang buat film, kayak Abang salah satunya. Nah di sini tuh kita talentnya berani-berani banget tuh Bang. Ya itu apa Potensinya oke gitu ya? Itu loh. kan, karena kita apa ya? Salah satu keunggulan kita di Kota Waringin Barat tuh 60% lah katakanlah, seperti 60% orang-orangnya tuh memang suka seni, suka itu berkesenian dia. gitu. Jadi mereka tuh nggak takut yang namanya mencoba mau jadi ini, mau jadi itu, ya coba aja dulu gitu kan. Iya. Nah itu yang salah satu yang bisa saya banggakan juga dari Kota Waringin Barat, karena nggak cuma di Kota Waringin Barat, bahkan sampai di luar-luar pun yang dari sini juga ada gitu yang loh. kayak Abang bilang tadi tuh ya, salah satu personil juga Iya, itu bener. keren banget. Nah itu tadi kan apa namanya, talent-talent lokal kita juga, dan sekarang kesenian di Kota Waringin Barat kan juga makin up nih Bang ya. Ya, betul. Lagu-lagu modern, band-band udah mulai banyak Industri nih. kreatif. Ya Ya. gitu. Dan juga ternyata Bang Ibnu adalah salah satu anggota band. Band apa itu? Tolong di-spill. Oh iya, Iya ya. kan? Banyaknya band punya Allah Banyaknya, ya. ya ampun. Ada kalau untuk band yang punya karya, aku ada 3 band. Oh. Sisa 1 band yang aktif. 2 bandnya tuh bikin lagu, cuman ya udah nggak begitu aktif lah ya. Oke. Yang tahap pertama ada Doma Sega, kemudian ada RKS Project, dan yang terakhir ada Era 9. Nah di Era 9 saya tuh formal. Ulun ya. Iji. Aku ini apa namanya? Aku sebagai penulis lagu di Era 9. Oke. Dibantu teman-teman yang lain, tapi biasa aku yang bikin humming untuk nadanya sama liriknya. Tapi dibantu sama teman-teman dari personil
era 9 Era juga 9. gitu. Oh, era 9 berarti 9 orang gitu kah? Apa gimana tuh Tidak Bang? dong, era 9 itu nama kos di Palangka. Di Raden Saleh 5. Berdasarkan kisah nyata Iya, ya. karena nama sebuah kos di Palangkaraya pokoknya nama itu. Oh gitu. Ya aktif. Nah, tapi nggak cuma era 9 kalau di industri kreatif kita di Pangkalan Bun nih. Syukurnya tuh udah mulai menjamur teman-teman. Betul. Teman-teman yang berkarya, mau yang vokal solo, Nah, mau iya. yang band, mau yang entah dari karya seni tari, nah itu, Bang. melukis, kemudian juga apalagi ya puisi, terus Iya. banyak lah. Banyak, udah banyak yang banget. harus dieksplor Heeh. di Ketorin Barat gitu. Iya ini keren banget. Jadi tadi Bang Ibnu juga anggota band juga ternyata sekaligus penulis lagu juga Bang ya, penulis lagu Penyanyinya juga. juga. Penyanyinya juga. Jangan lupa ya nanti kalau ketemu Bang Ibnu minta tanda tangannya ya. Oh iya sekalian ya mohon izin untuk teman-teman TPRI Kalteng, kami sudah mengeluarkan album. Oh Tolong iya. didengarkan lagu kami. Era 9 udah bikin albumnya. Apa tuh Bang? Hah? Apa? Oh, spill banyak. Nanti dicari aja di digital platform manapun. Era 9 itu albumnya Raden Saleh 5. Oke. Iya. Aku suka dengerin lagu yang Halo, Halo Dek. Dek. Karena itu lagu pertama era 9 sebelum Halo ada Dek album. tuh ya? Itu lagu pertama bikin. Karena kita Dek, era 9 Halo tuh Dek. konsepnya ini ya. Band-band yang nyeleneh gitu. Tapi cakep loh Bang. Ya, Halo itulah. Dek, Halo Dek. Emang ya lagu Halo Dek. Iya, kerja apa kuliah, Dek? berdasar kisah nyata liriknya iya, ya. benar. Cuman kita apa ya, agak sedikit jenakain lah lagu-lagu Lucu di itu era cakep tuh 9. Bang. Jangan lupa tuh ya untuk cek album dari era 9 Ya, betul pokoknya. sekali. Tapi banyak juga band-band sini yang kayak The Sugeng, Ya. kemudian juga ada Kirin, kemudian juga ada Riz, kemudian banyak lagi. Takut saya kalau yang nyebut. rock yang metal juga Ada gitu. apa ya, selain Kirin apa ya? Aku lupa lagi. Adalah pokoknya. Ya, banyak lah. Iya, adalah pokoknya. Adalah pokoknya gitu. Nah kemarin itu juga beberapa kali event band-band juga itu Bang ada di Haiga juga. Betul. Oh iya. Ya. Buat teman-teman, kalian harus tahu kalau industri kreatif Pangkalan Bun tuh mulai berkembang banget loh. Yes. Jadi kalau misalnya ada event organizer ngadain acara, mereka nggak harus bayar mahal-mahal Yep. artis luar kota gitu. Karena kita di sini juga banyak artisnya. Nah, Artis itu dalam dia. artian kalau bahasa Inggris tuh ARTIST, seniman gitu. Betul. Tapi boleh kalau artis secara selebriti juga ada di sini. Jadi Ya. mereka memanfaatkan sumber daya lokalnya. Maksudnya ini ya pekerja seni lokalnya. Jadi lokal heroesnya lebih diutamakan. Jadi itu. kita di sini tuh Udah melek gitu Bang ya. jadi alhamdulillah udah berkembang banget lah. Semoga itu tuh jadi trigger buat teman-teman yang lain. Keren banget. Iya Bang. Kita coba break dulu ya Bang. Karena ini kita semakin dalam semakin Seru. banyak nih. Makin seru. Oke guys, jangan lupa nanti saksikan kita kembali di Bajen Talk. Sekarang nih sedang dalam masa menjalani sesuatu yang aku memang mimpikan gitu. Walaupun ya berdarah-darah tuh, lari-lari, harus capeknya minta ampun gitu. Dan dalam ketidakpastian juga pasti. Nah, tapi setidaknya tuh kalau nanti sudah habis gitu kontraknya di muka bumi itu, orang-orang tahu kalau di Palangkaraya pernah ada orang yang memperjuangkan apa yang dia percayai, sesederhana itu. Entah itu nanti akan sukses atau enggak, ya yang penting aku udah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Gokil. Luar biasa. Borneo Outplay. Jangan lupa untuk saksikan podcast TVRI Kalimantan Tengah di Bajen Talk Show.
Iya, welcome back lagi kan tuh sama kita. Halo Bang Kodok dan juga aku Via nih dan juga teman-teman. Nah, kita tadi udah bahas nih Bang, kalau misalkan di Kota Waringin Barat sendiri nih, khususnya di Pangkalan Bun itu udah mulai ramai banget ya penggiat seni tadi. Mulai dari band-band, tari, solo juga untuk penyanyi ya Bang ya. Jadi banyak banget udah mulai melek kita, udah mulai support gitu loh. Banyak banget ya potensi-potensi Nah. SDM-nya yang bisa dieksplor di Kota Waringin Barat. Iya. Kalau misalkan Abang sendiri ngelihat sebagai orang seni yang cukup lama berkecimpung di bidang seni tadi itu ya Bang ya. Gimana menurut Abang untuk tanggapan SDM kita untuk sekarang nih? SDM tuh gimana ya? Kita udah punya SDM yang ada di Kota Waringin Barat nih, khususnya Kota Waringin Barat ya. Iya. Itu tinggal di support aja lagi, lebih peka lagi lah ya gitu. Nah salah satunya tuh ada, nah kayak gini nih, program-program kayak gini nih. Iya. Kayak TPRI Kasih ini wadah bikin ya. podcast kayak gini, mereka bisa mengeluarkan aspirasi mereka gitu, bisa betul. ngomong apa pengennya mereka tuh seperti apa, Iya. apa bikinin creative space Iya, kah, nah atau itu dia. bikinin event tiap bulan Nah, kah gitu, disupport aja betul. gitu. Salah satunya kayak Iya. yang ini, podcast Bajentok Salah ini. Gokil sih TPRI. Ya, I love TVRI. TPRI, oke. Ini apalagi yang kayak gini TPRI support Iya betul, UMKM di Saya Haiga. suka hard selling seperti ini. Cakep langsung set gitu. Ya betul, jadi harus ada wadah dan kepekaan juga ya Bang ya. Walaupun gak ada wadah, setidaknya apa ya, lebih kepada komunikasi aja gitu. Rangkul kayak bisa kan sekarang yang kerja di misalnya di major atau pemerintahan atau apa, kan kita pasti berhubungannya mau kita apatis sekalipun terhadap pemerintahan. Itu wajar ya, seniman tuh kebanyakan kayak apatis saya gitu. Mereka nggak mikirin kita gitu segala macam. Betul. Walaupun seperti itu keadaannya, tapi kenapa nggak yang coba aja gitu, Kita coba saling rangkul, betul. bikin event apa kayak dengerin ini, nggak harus dimanjain juga, senimannya nggak harus dimanjain juga, lebih kepada ngobrolin aja apa sih, pengennya gimana sih gitu. Kita sama-sama berkembang untuk wilayah kita gitu. Iya betul, itu karena larinya nanti ke perkembangan daerah juga tuh Bang. Betul, meningkatnya pariwisata kan gara-gara industri kreatif juga salah satunya, selain dari SDA-nya ya. Iya, SDA. Kalau SDA alhamdulillah di Kota Waringin Barat ada lah ya gitu, banyak yang harus dieksplor selama tidak dieksploitasi. Iya betul itu Ya kan. banyak banget lah. Nah tinggal SDM-nya membantu supaya meningkatkan pariwisata. Wih, nyalek nih saya besok nih. Dukung Bang Ibnu gitu kan. Langsung coblos pokoknya. Oke. Berarti kalau misalkan tadi kan kita untuk band-band mungkin atau penggiat seni lainnya, contohnya solo solo penyanyi solo juga, band-band tadi tari-tari gitu. Itu biasanya independen aja ya Bang ya. Kalau untuk mereka akhirnya tampil kayak gitu. Atau ada komunitas sendiri yang menaungi penggiat seni kayak gitu? Sebenarnya berangkat dari idealis, berangkat dari indie ya, independen. Oke. Berangkat dari itu, tapi ada sekelompok komunitas yang peka dengan itu, mereka mengumpulkan itu, mereka bikinin event. Banyak event organizer yang peka terhadap itu, akhirnya mereka bikin. Salah satunya Kuspil ya, salah satunya teman-teman yang akhirnya men-trigger industri kreatif tuh tumbuh di Pangkalan Bun. Itu nama event IO-nya tuh Mas Saya. Salah satunya itu Mas Saya bikinin Hetun Fest. Hetun Fest. Hetun Fest pertama itu salah satunya karena yang ada di Hetun Fest itu ada desainer. Yang desainer font. Oh yes. Reza, itu teman saya tuh, si Reza tuh desainer font. Akhirnya mereka keluarlah dikenal sama orang gara-gara ada event itu. Kemudian juga ada teman-teman The Sugeng, kemudian ada Era 9, ada band-band yang lain juga. Akhirnya itu menjadi tempat naungan mereka dan tempat mereka tuh jadi bebas berekspresi, mengekspresikan ini loh karya kami. Akhirnya memang awal-awal ngapain sih kalian bawa lagu sendiri, kita nggak tahu lagunya. Nah itu dia Bang. Ngapain sih kalian ini. Underestimate dulu ya kita ya. Jadi nggak peduli juga sebenarnya, walaupun mereka kayak gitu ya tinggal bikin event aja lagi sampai akhirnya sekarang kayak Pia aja lah, kita ngomongin Pia lah. Pia kalau misalnya ada event lokal nih, event lokal, band-band lokal gitu.
sudah mulai hafal kan lagu-lagunya. Sudah mulai misalnya lagu hafal. Besugeng, misalnya izinkan aku nah kayak Yes, gitu kan. betul. Itu gara-gara apa? Gara-gara memang ada panggungannya, ada yang mengapresiasi kayak Iya, lagu betul. Halo Dek. Halo Dek. Itu karena ada panggungannya juga, ada yang mengapresiasi, akhirnya berjalanlah industri gitu, Iya, industri kreatif itu. Jadi aku sih berharap ini ya, ada kepekaan dari teman-teman yang lain lah selain Iya. jalur-jalur itu secara kolektif untuk merangkul teman-teman yang berangkat dari independen Iya. itu sih. Ih, keren-keren banget. Iya betul Bang. Jadi kita kalau udah ada panggung, ada wadahnya, kita pun yang orang-orang lokal juga bisa mengenal lebih jauh gitu loh. Kalau misalkan kita ada talent-talent lokal itu. Tanpa harus dipaksakan kehendak dari penyelenggara. Maksudnya tuh tanpa harus dipaksakan tuh kita bikin ini yuk, tapi harus ada ininya yuk, ada embel-embelnya itu Nah. agak terpaksa juga ya. tersaring namanya Iya betul-betul. jiwa eksplorasinya jadi tersaring gitu. Karena sejauh ini aku lihat pun kalau misalkan ada event-event band-band gitu, itu pasti selalu rame loh Bang. Itu salah satunya mereka sudah mulai teredukasi untuk mengapresiasi talent-talent lokal. Itu apresiasi pokoknya. Keren kan? Keren Iya. banget. Jadi teman-teman juga yang mungkin awalnya aduh lagu apa Lagu sih apa band sih? band Gitu. apa Lagu sih apa? gitu Bang. Ternyata makin kesini penggiat atau masanya itu banyak banget ternyata. Jadi, Sampai kayak ada yang gini, "Bapak aja lagu apa? Mana aku tahu lagu ini gitu kan." Campur bahasanya maaf guys. iya dan juga pastinya kita tunggu-tunggu juga Bang ya karya-karya apalagi dari lokal heroes kita ya, apalagi kayak Bang Ibnu bilang tadi banyak banget yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan inspirasi kayak bahasa daerah kita, SDA betul. kita di sini juga. Tentunya ini tuh support banget ya dari berbagai pihak Betul, ya Bang betul, ya. betul. Kalau misalkan dari kita sendiri pun independen nih tanpa disupport sama yang lain-lain juga agak ini ya Bang ya susah ya. Kagok juga tapi Iya. sebenarnya kagok atau enggaknya sih tergantung ya, tergantung orangnya ya. Kalau misalnya orang yang nggak peduli amat, toh bisa ada teman aku orang Palangkaraya, teman aku dia nggak begitu disupport kalau secara lokal, tapi dia mainnya di Shanghai, di Cina, kemudian mainnya di Amerika, di Texas. Ya, dia bisa aja dia explore Di karena luar. apalagi media sosial sekarang luar biasa kan. Jadi sebelum terlambat, sebelum orang itu menjadi sesuatu, ada baiknya kalian ini deh, support deh. Support. Iya, Itu paling kadang kita terpenting. memang tidak menghasilkan apa-apa untuk saat ini, tapi kita nggak tahu beberapa Kedepannya. tahun ke depan ternyata kalian mau ngundang dia udah terkenal. Udah rate-nya udah Udah, naik iya. gitu. Masalahnya kalau bahasanya tuh bahasa basinya kan kalian dari daerah sini, kenapa sih nggak support? Lah, lu kemana aja waktu kita masih merintis gitu. Kemarin-kemarin gak ada support gitu kan. Nah, itu dia. Itu apa ya? Ini saya mewakili dari berbagai seniman. Itu kebanyakan kayak gitu. Kita udah naik, kalian baru mau support. Nah, gitu. Maksudnya kadang tuh mereka tuh udah melakukan apa ya? Kadang ini pengalaman pribadi, kita udah minta support segala macam, tapi ya Nihil ya Bang ya gitu-gitu biasalah, aja. karena nggak punya nama ya kan. Ya kebanyakan kayak gitu. Kita tapi di satu sisi kita memaklumi juga mungkin mereka memang belum ada anggarannya kah atau memang belum siap kan tentang itu. Kita nggak tahu lah ya. Nah ini berarti untuk kedepannya keinginan Bang Ibnu sama penggiat seni di Kota Waringin Barat khususnya gimana Bang? Ya itu tadi sih, lebih kepada kita nggak, ini pesan untuk teman-teman seniman dan penggiat industri kreatif. Kayak Apa aja yang bisa kita lakukan walaupun tidak ada yang support, ya udah kita lakuin aja dah dulu. Walaupun misalnya nggak bisa jadi apa-apa, setidaknya kita jadi apa-apa untuk diri kita sendiri. nah itu Mungkin dia, itulah. cakep pokoknya. Selebihnya ya ya enjoy aja lah, jalanin aja. Enjoy, nikmatin lah pokoknya ya. Iya keren-keren banget. Memang kita juga harus ada tingkat PD ya. Tadi disupport juga itu penting banget ya. Dari samping-samping kita, sekitar-sekitar kita. Kita peka
mereka, kita ada wadahnya. Ini luar biasa banget untuk penggiat seni. Ini banyak banget yang kita dapetin dari Bang Ibnu ya, sharing-sharing, Amin. motivasinya juga. Aduh, kaku banget ini buat Bang Ibnu yang asbun ya ternyata ya. Ya Yoi. berawal dari asbun deh Kita gitu. generasi asbun. Buat Bang Ibnu kita tunggu ya untuk karya-karya Amin. Ya, selanjutnya. siap, Ini siap, keren siap. banget loh. Ya, terima kasih TVRI, terima kasih semuanya. Nah Bang, sebelum kita berakhir seksi nggak tuh? Sesi. Aku jadi keikutan asbun nih ini ya. Jadi keikutan asbun. Aman, lanjut. Karena ini Seksi. lagi semaraknya bola gembira Ya. Piala Dunia 2026 Bang, tolong dong ajakin buat Kota Pangkalan Bun bahkan sampai ke penjuru negeri nih buat ajakan nonton Oke. bola. Oh, sidaknya kami yang suka bola, kami yang suka dengan bola. Ya. Tapi harus nonton juga biar kita suba berkeriak, berciak segala macam. Kita hidupkan kembali Euforianya Bang euforianya ya. nonton bola hanya di TVRI. TVRI. Iya, TVRI tanggal 11 Juni 2026. Pokoknya ini siang ini spesial banget ya sama Bang Ibnu, Bajen Talks-nya Mantap. edisi Orang Seni. Mantap ya. Bebes. Oke. Iya, oke deh Bang, thank you Bang udah ngobrol-ngobrol ya Makasih, Bang ya. sama TVRI juga. Dan aku juga terima kasih banyak nih untuk kalian semua yang udah nonton kita. Jangan lupa selalu support untuk talent-talent lokal atau orang seni yang ada di sekitar kalian. Oke, dan aku Via juga. Ibnu Jaherman, Rian Kodok. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa Sidak Bajen Talks. Dadah, sukses selalu. Keren. Thank you.